Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu di channel Pendidikan Hukum dan Pengabdian Masyarakat. Sudah lama ya saya nggak upload video untuk pengabdian karena beberapa kesibukan. Menyambung tema terakhir, ya, berkaitan dengan upaya paksa, hari ini saya mau menyampaikan tentang eh, penetapan tersangka ya sebagai satu upaya paksa. Jadi memang harusnya tema ini lebih dulu saya sampaikan sebelum saya membahas tentang tertangkap tangan. Jadi agak terbalik gitu ya. Nah, oke. Untuk judul dari tema ini yaitu logika hukum dalam penetapan tersangka. Ya, disajikan oleh saya, Rocky Marbun, dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Pancasila. Oke, jika Anda sudah menonton video sebelumnya ya tentang juga tentang penetapan tersangka, ya, hari ini ada pembeda yaitu eh, berkaitan dengan dasar hukum ya, dari satu penetapan tersangka. Ketika kita bicara dasar hukum, sebenarnya dasar hukum itu merupakan basis ya dalam membangun suatu logika. Nah, pertama kita harus tahu dulu deskripsi alur penetapan tersangka. Ya. Hal ini masih tidak banyak diketahui, ya. Bahkan orang hukum sendiri, ya, sarjana hukum sendiri dari beberapa permohonan permohonan di pra peradilan terhadap sah tidaknya penetapan tersangka, banyak yang masih keliru ya dalam membangun argumentasi hukum terhadap penetapan tersangka. Apalagi masyarakat luas, masyarakat umum. Penetapan tersangka menjadi satu momok, ya. Makanya tadi di awal itu saya pakai backgroundnya hutan hitam gitu ya, karena memang satu hal yang semua yang berkaitan dengan hukum pidana itu suatu hal yang gelap, ya, karena perlu diakui bahwa baik negara dalam hal ini adalah aparat penegak hukum dan juga akademisi, ya, atau kampus itu jarang sekali melakukan penyuluhan hal-hal yang bersifat teknis yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, khususnya hukum pidana. Kalau yang lain mungkin banyak ya. Tapi kalau berkaitan dengan hukum pidana dan lebih khusus lagi berkaitan dengan polisi, dengan penyidik, ya, itu masih sangat jarang. Masyarakat juga agak susah membedakan konsep penyidik dengan konsep polisi. Nah, tapi hari ini saya ingin menjelaskan terlebih dahulu alur dari penetapan tersangka, sehingga kita tahu kapan sebenarnya penetapan tersangka itu diterapkan. Nah, sebagai dasar pengetahuan pertama bahwa hukum pidana itu dalam proses pemeriksaannya selalu diawali dengan proses penyelidikan. Ya, penyelidikannya adalah tahap awal. Nah, tidak langsung naik ke penyidikan, tapi ada proses gelar perkara. Jadi gelar perkara ini berfungsi sebagai pengawasan terhadap proses penyelidikan. Yang kemudian lanjut dengan proses penyidikan, ini juga harus bisa dibedakan ya antara penyelidikan dengan penyidikan. Di video saya tentang hukum acara pidana, di playlist acara pidana ada menjelaskan tentang ini. Ya, tentang bedanya penyelidikan dengan penyidikan. Nah, di penyidikan ini juga tidak langsung ada penetapan tersangka, ya. Tapi nanti untuk jadi penetapan tersangka, untuk menjadikan seseorang sebagai tersangka itu ada gelar perkara juga, ya. Jadi gelar perkara ini untuk pengawasan ke penyelidikan, gelar perkara yang nomor 4 ini untuk pengawasan penyidikan. Baru nanti ada proses penetapan tersangka.
Nah, apa aja yang dalam proses penyelidikan ini, ya, yang perlu dipahami pertama itu adalah ada laporan polisi, ya, walaupun dalam praktek nanti ada laporan polisi model A, model B, gitu ya, ada laporan informasi, gitu ya. Tapi itu nggak usah kita bahas hari ini, hanya gambaran umumnya pasti ada laporan polisi. Nah, setelah ada laporan polisi nanti ada sprinlidik, surat perintah penyelidikan. Apa yang terjadi setelah munculnya sprinlidik, maka mulailah kegiatan penyelidikan. Apa aja kegiatannya? Yaitu wawancara, sorry itu salah tulis ya, wawancara jadinya. Wawancara atau interview terhadap pelapor dan saksi-saksi pelapor. Nah, jadi terlapor biasanya belum apa namanya, belum disenggol untuk awal-awal ya. Tapi mau mendekati gelar perkara itu baru dipanggil. Nah, kemudian di gelar perkara ini fungsinya adalah untuk menentukan ditemukan atau tidak ditemukan peristiwa pidana. Ya, jadi gelar perkara ini hanya ingin memastikan bahwa dalam proses penyelidikan itu sudah ditemukan adanya suatu peristiwa pidana. Kemudian jika tidak ditemukan, maka gelar perkara ini akan membuat keputusan yaitu penghentian penyelidikan. Dalam praktek dikenal dengan istilah SP2 lit. Nah, tapi kalau ditemukan peristiwa pidana, maka yang ketiga yaitu dilimpahkan ke penyidikan. Nah, ketika sudah dilimpahkan ke penyidikan, maka harus diterbitkan yaitu sprindik, surat perintah penyidikan. Setelah surat perintah penyidikan langsung dibarengi dengan SPDP, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan, yang jangka waktunya adalah 7 hari dan harus diberikan kepada jaksa, kepada pelapor, dan kepada terlapor. Kemudian di penyidikan ini juga sesuai dengan konsep penyidikan ada kegiatan pengumpulan bukti. Ya, pengumpulan bukti dalam hukum acara pidana, bukti itu ada dua, yaitu alat bukti dan barang bukti. Disinilah mulai dikumpulkan. Serta kegiatan pembuatan BAP, yaitu diperiksa. Ya, seperti interview waktu penyelidikan, tapi ini sifatnya sudah interogasi. Ya. Kalau yang di penyelidikan diberi nama wawancara atau interview, tapi kalau di penyidikan diberi nama pemeriksaan interogasi. Baik, pertama yang dipanggil adalah saksi-saksi dari pelapor, ya, baru nanti terlapor. Nah, hasil dari penyidikan inilah kemudian dibawa ke gelar perkara, ya. Di gelar perkara ini ada dua, ya, kegiatan utamanya, menentukan ada tersangka atau tidak. Kalau tidak ada tersangka, maka penyidikan dihentikan. Tapi kalau tidak ada tersangka, ada tersangka, maka tahap yang kelima adalah dikeluarkanlah SPDP tersangka. Terbitlah surat penetapan tersangka dan tersangkanya di BAP. Nah, sebelum tersangkanya ini di BAP, perlu diingat dia harus sudah diperiksa di sini dulu, ya. Sudah diperiksa di sini sebelum diperiksa sebagai tersangka. Nah, ini adalah gambaran umum dari proses munculnya penetapan tersangka. Nah, kemudian tentunya pertanyaan berikutnya adalah diatur di mana ini, gitu, ya. Sebagai orang hukum tentunya kita akan bertanya, ini kewenangan siapa dan diatur di mana? Dan aturan ini kan tidak eksklusif untuk orang hukum, masyarakat umum juga wajib tahu, ya, karena masyarakat umum nanti yang menjadi subjek dalam pemeriksaan. Nah, dasar hukum yang perlu kita ketahui adalah ada dua, ya, dasar hukumnya. Yang diyakini oleh orang hari ini ada dua. Yang pertama itu KUHAP, ya. Yang kedua itu adalah putusan MK nomor 21 tahun 2014 yang diputus di tanggal 28 April 2015. Nah, banyak yang menganggap bahwa KUHAP itu menjadi dasar hukum dari penetapan tersangka, ya. Sedangkan di KUHAP kita bisa cek nanti, ya, dari berbagai perdebatan di dalam proses pra-peradilan, dalam putusan pra-peradilan selalu berbasis kepada KUHAP,
Ya, jadi seolah-olah penetapan tersangka itu diatur secara rigid di KUHP. Dan dalilnya pun sebenarnya ada memang gitu ya, tapi kita cek satu-satu misalnya ya, bahwa di KUHP itu mengatur tentang wewenang dari penyidik, ya, yaitu di pasal 7 ayat 1. Di situ ada ya salah satu wewenangnya yaitu menetapkan tersangka. Kemudian dalil yang juga sering diungkapkan ya di dalam buku-buku ajar ya persidangan di pra peradilan juga berdasarkan 183 ya KUHP. Jadi penetapan tersangka itu masuk kepada masuk kepada 183 KUHP. Kemudian ada juga yang menyandingkan dengan pasal 184 ayat 1 KUHP. Nah, di sini kita perlu memahami bahwa 183 KUHP itu adalah norma hukum yang mengatur subjeknya itu adalah hakim. Ya. Jadi pasal 183 KUHP ini menginginkan agar hakim dalam memutus suatu perkara itu berdasarkan dua alat bukti yang sah dan berdasarkan hal tersebut muncul keyakinan hakim. Ya. Jadi 183 ini intinya dua. Kalau mau memutus perkara, hakim harus berdasarkan dua alat bukti yang sah dan juga harus hakim yakin ya bahwa dua alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian. Nah, jadi 183 KUHP itu bukan dasar dari penetapan tersangka. 183 KUHP itu adalah dasar hukum ya, berupa pembatasan kepada hakim ketika mau memutus itu harus menggunakan dua alat bukti yang sah plus keyakinan hakim. Nah, 183 KUHP ini adalah cerminan dari sistem pembuktian negatif yang dianut dalam hukum acara pidana. Kemudian setelah 183 KUHP biasanya mereka mengatakan Jungto 184 ayat 1. 184 ayat 1 KUHP ini mengatur tentang jenis-jenis alat bukti yang sah. Ya. Ayat 1 dan ayat 2. Ayat satunya itu terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, eh, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Ayat 2-nya itu yang notir viten, ya, segala hal yang bersifat diketahui oleh umum tidak perlu dibuktikan. Nah, jadi tiga ayat ini, tiga pasal ini, tiga norma ini yang sedikit bersinggungan dengan penetapan tersangka hanya pasal 7 ayat 1. Tapi di situ hanya menjelaskan bahwa penyidik berwenang untuk menetapkan seorang sebagai tersangka. Sedangkan syarat-syarat tentang penetapan tersangka itu tidak ada di KUHP. Ya. Syarat-syarat penetapan tersangka tidak ada di KUHP, tapi ada di dalam putusan MK nomor 21 garis miring PUU strip 8 Romawi garis miring 2014 diputus tanggal 28 April 2015. Disitulah baru muncul syarat-syaratnya. Kenapa baru muncul di situ? Karena memang digugat, dimohonkan oleh pemohon judicial review untuk menyatakan bahwa penetapan tersangka itu adalah upaya paksa. Ya, nanti di video dalam hukum acara pidana sudah dijelaskan di situ. Kenapa disebut sebagai upaya paksa. Nah, yang paling penting kita harus tahu dulu apa syaratnya dalam menetapkan tersangka. Ya. Syarat yang pertama adalah ya, diperiksa sebagai calon tersangka. Nah, kalimat ini konsep di sini Mahkamah Konstitusi memunculkan konsep baru, calon tersangka. Yang waktu awal-awal munculnya putusan itu dalam ranah pra peradilan rame gitu ya. Ramenya itu KUHP tidak mengenal calon tersangka. Nah, kemudian beberapa ahli melakukan analogi bahwa calon tersangka itu sama dengan pemeriksaan saksi.
Ya, walaupun saya juga sudah mulai berpikir, jangan-jangan Mahkamah Agung memang kepingin ada nomenklatur baru, yaitu calon tersangka, gitu ya. Jadi setelah diperiksa saksi, kemudian ditetapkan dulu sebagai calon tersangka, baru nanti ditetapkan sebagai tersangka. Jangan-jangan seperti itu. Ya. Tapi hari ini yang beredar, yang dianggap yang lebih mendekati, yaitu diperiksa sebagai saksi sebelum ditetapkan sebagai tersangka. Nah, kemudian yang kedua, ya, ada dua alat bukti yang sah. Nah, jadi karena bahasanya putusan MK itu mengatakan ada dua alat bukti yang sah, ya, kemudian secara sewenang-wenang itu bukan disandarkan, secara sewenang-wenang seolah-olah pasal 183 itu dasar dari penetapan tersangka. Ya. Karena frasa yang digunakan sama. Padahal di dalam putusan MK itu disebut dalam pertimbangan hukumnya dia meminjam logikanya 183, ya. Meminjam logika yang ada di 183 supaya linier, gitu ya. Oh, kalau hakim mutusnya itu pakai dua alat bukti yang sah, maka supaya linier dari penyidikan juga sudah pakai alat dua bukti yang sah, ya. Dua alat bukti yang sah. Kenapa dikatakan menggunakan dua alat bukti yang sah? Karena di dalam KUHP itu ada tiga terminologi tentang bukti. Ya, gradasinya ada tiga. Ada bukti permulaan yang cukup, bukti permulaan yang cukup, dan bukti yang cukup. Yang tiga-tiganya tidak dijelaskan oleh KUHP. Makanya Mahkamah Konstitusi mengatakan tiga nomenklatur tersebut melanggar asas legalitas karena tidak ada penjelasannya. Secara normatif nggak ada penjelasannya. Sehingga untuk memaknai tiga nomenklatur tersebut dipinjamlah logika 183, yaitu dua alat bukti yang sah supaya linier dari penyidikan sampai proses persidangan. Tapi bukan berarti 183 adalah dasar dalam melakukan penetapan tersangka. Itu yang perlu dipahami dulu tuh, ya. Supaya nanti ketika Anda mungkin ya jangan sampai gitu ya, tapi ya terlibat seperti ini, Anda bisa langsung bangun argumentasi logika hukumnya gimana gitu ya. Nah, kemudian ada lagi syarat. Sebenarnya bukan cuma dua ini, tapi dalam pertimbangan hukumnya itu ada lagi syaratnya. Tidak boleh melanggar prinsip kehati-hatian, ya, dalam menetapkan tersangka. Ya, misalnya ternyata SPDP-nya tidak dikasih, gitu ya. SPDP itu memberikan informasi kepada kita, oh kita sudah jadi tersangka ini, sehingga Mahkamah Konstitusi menginginkan kita bersiap-siap, ya, karena sudah jadi tersangka. Jadi prinsip kehati-hatian harus dijaga. Dan ini disebutkan di dalam putusan MK 21 2014 dengan kalimat tindakan penyidik yang melanggar prinsip kehati-hatian merupakan objek dari pra peradilan. Ya. Nah, kemudian ada lagi syarat yang lain sebenarnya, ya, yang juga tidak pernah dikaji. Di dalam putusan itu juga dikatakan bahwa pra peradilan hari ini terjebak kepada post factum, ya, memeriksa hal-hal yang bersifat administratif. Sedangkan sifat yang subjektif itu nggak pernah diperiksa. Apa sih yang subjektif itu? Salah satu yang bersifat subjektif itu adalah penafsiran terhadap alat bukti. Kenapa? Karena dalam konsep penyidikan, ya, dalam konsep penyidikan di KUHP itu dikatakan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik berdasarkan undang-undang ini untuk menemukan dan mengumpulkan bukti guna membuat terang pidana. Ya, pidananya terang. Apa sih yang dimaksud dengan pidana terang? Itu artinya penyidik melakukan penafsiran terhadap bukti, baik alat bukti maupun barang bukti. Dan itu tindakan subjektif. Penafsiran itu bersifat subjektif. Makanya MK ingin juga menguji itu. Supaya itu juga diuji. Jangan yang sifatnya objektif mulu. Kalau objektif mulu, cukup hadirkan surat, selesai. Itu sebabnya alat bukti dari penafsiran yang dilakukan oleh penyidik haruslah alat bukti yang bersifat relevan terhadap pasal-pasal yang dituduhkan, ya. Supaya apa tadi? Guna membuat terang pidananya, ya. Jadi
Kalau alat buktinya nggak relevan, belum bisa dijadikan tersangka. Misalnya, perkara korupsi. Alat bukti yang menunjukkan adanya perkara korupsi adalah perhitungan kerugian keuangan negara. Ya. Sepanjang belum muncul perhitungan kerugian keuangan negara, maka belum terang pidananya. Dalam konsep penyidikan, setelah kalimat guna guna membuat terang pidananya, kemudian diakhiri dengan frasa dan menemukan tersangka. Ketika pidananya terang dengan alat bukti perhitungan kerugian negara, maka terang pidananya, maka bisa menunjuk siapa tersangkanya. Sehingga alat bukti itu harus relevan dengan pasal yang dituduhkan. Nah, jadi kalau nggak relevan gimana? Bisa dipermasalahkan dalam pra peradilan karena memang pasal 77 sudah diperluas oleh putusan MK 21, termasuk penetapan tersangka itu bisa diuji. Ya. Jadi inilah logika hukum ketika kita berbicara tentang bagaimana sih penetapan tersangka itu bisa diuji atau bagaimana apa aja syarat-syarat untuk melakukan penetapan tersangka. Nah, jadi inilah logika hukumnya. Baik, cukup sampai di sini ya, cukup singkat. Nanti kita cari tema-tema lain tentang yang ada kaitannya tentang penetapan tersangka dan pra peradilan karena ini tema yang cukup krusial ya dalam dalam menjaga hak asasi manusia. Terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.